Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari Iblis Murim Butuh Psikolog. Nah, bagi kamu yang bingung bisa tuh ke playlist kita Iblis Murim Butuh Psikolog, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan isekai juga udah luncurin membership, membernya murah, cuma 9.000 doang. Jadi semoga kamu bisa gabung di member buat support channel ini lebih jauh ya. Dan untuk kamu yang udah setia nonton di sini, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah Iblis Murim Butuh Psikolog part 40. Di video sebelumnya, Lee Jaha udah beres dengan masalah para assassin yang mendatanginya di depan danau. Setelah Lee Jaha beresin mereka semua, Lee Jaha tuh udah mendapatkan info penting untuk tahu assassin yang terus mengganggunya. Lee Jaha sekarang tahu kalau River Crossing Raid itu bukanlah nama organisasi atau sebuah kelompok, melainkan nama dari seseorang yang cukup berbahaya. River Crossing Raid juga dikenal dengan nama Ilwi Dogang. Setelah Lee Jaha tahu nih tentang Ilwi Dogang adalah orang paling berbahaya yang mengincarnya, Lee Jaha mulai memetakan siapa Ilwi Dogang sebenarnya. Dari apa yang Lee Jaha ketahui, Ilwi Dogang nih udah jelas berasal dari lembah bunga, tempat di mana para assassin terkuat bisa lahir. Untuk menemukan Ilwi Dogang, Lee Jaha sebenarnya sih punya resep ampuh ya. Lee Jaha tuh tinggal menemui pria bernama Salwang, assassin terkuat yang Lee Jaha kenal di kehidupan pertamanya. Sayangnya, Lee Jaha nggak bisa melakukan hal itu sekarang karena Lee Jaha yakin banget kalau Salwang yang sekarang itu jelas masih lemah dan pasti masih punya sifat menjengkelkan. Lee Jaha ragu sih si Salwang ini bakal selamat kalau Lee Jaha lagi bad mood. Makanya Lee Jaha harus muter otak nih gimana cara dia mencari si Ilwi Dogang, assassin yang buat tidur Lee Jaha nggak nyenyak. Setelah Lee Jaha meninggalkan danau, pria ini ternyata menuju ke Baek Engji. Lee Jaha tuh sudah ada di sana makan ramen dengan lahap banget. Kenapa Lee Jaha kesini? Lee Jaha tuh punya berbagai macam alasan guys. Jika Lee Jaha balik ke Black Cat Union, dia tuh malah akan memancing para assassin datang ke sana. Anak buah Lee Jaha bisa dalam bahaya. Alasan kedua, Lee Jaha tuh mau punya tempat istirahat dan Baek Engji udah cocok untuk Lee Jaha. Lee Jaha juga klaim dia bukan orang yang suka sembunyi. Jadi mending ke Baek Engji aja yang selalu ramai. Nah, kita tahu kan Baek Engji ini adalah tempat favorit siapa? Bener banget, tempat favorit dari si Berakman. Tidak lama setelah Lee Jaha makan, si Mongrang itu beneran muncul dan langsung diteriaki oleh Lee Jaha. Awalnya sih teriakannya normal-normal aja ya, kayak "Hoi, anak kedua dari keluarga Mong." Tapi sedetik kemudian gilanya Lee Jaha langsung kambuh. Beliau ini teriak, "Udah cebok belum?" Mongrang denger ini jelas langsung kaget dan mendatangi Lee Jaha. Mongrang sih mau banget ya ngehajar Lee Jaha, tapi tahu diri kalau dia yang bakal kena hajar. Mongrang langsung menanyakan ke Lee Jaha apa yang Lee Jaha lakukan di Baek Engji. Lee Jaha berkilah kalau dia tuh mau makan ramen doang karena ramen di sana enak. Nah, salah satu pelayan itu sampai terima kasih karena dengar Lee Jaha suka makan ramen di sana. Mongrang tahu kalau Lee Jaha cuma basa-basi, makanya Mongrang nanyain kenapa Lee Jaha belum pulang ke Sekte Hao. Lee Jaha jujur aja kalau dia tuh udah mau pulang tidur sebenarnya, tapi dia masih dikejar oleh assassin. Lee Jaha ngaku kalau dia tuh nggak mau buat anak buahnya jadi korban. Mongrang yang dengar jawaban ini merasa dirinya sih nggak punya urusan ya dengan Lee Jaha. Jadi Mongrang menanyakan kenapa Lee Jaha mengganggunya sekarang. Lee Jaha menatap dengan sinis lalu menanyakan pada Mongrang. Mongrang ini berpihak kemana? Ke Lee Jaha kah atau ke para assassin? Mongrang itu cuma menghela napas. Mongrang udah berdiri dan mau pergi dari Lee Jaha. Mongrang bilang kalau dia tuh nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan Lee Jaha. Mau Lee Jaha tarung sama assassin kek, mau tarung sama sekte demonik kek, mau meninggal kek, pokoknya Mongrang peduli setan. Lee Jaha yang melihat Mongrang udah mau pergi langsung emosi. Lee Jaha bilang, "Woi Berakman, duduk."
Mongrang yang kena provok itu langsung duduk dan udah mau ngehajar Lee Jaha. Lee Jaha nih memperingatkan Mongrang ya untuk tidak pergi dari sana karena Lee Jaha itu bakal bad mood kalau Mongrang pergi. Lee Jaha juga klaim kalau dia tuh bisa buat hidup Mongrang jadi mimpi buruk dalam sekejap doang. Gimana caranya? Lee Jaha tuh katanya akan membuka cabang Sekte Hao di Baek Engji. Jika hal tersebut terjadi, bisa kebayang dong hidup Mongrang jadi mimpi buruk. Lee Jaha tuh bakal tiap hari ada di Baek Engji, lalu menyaksikan Mongrang jadi pria hidung belang. Kalau Lee Jaha lihat itu terjadi, maka Lee Jaha akan melaporkan kegiatan tidak senonoh tersebut yang dilakukan Mongrang pada gurunya si Sword Demon. Atau bahkan nih ya, Lee Jaha bilang dia tuh bisa ngelapor sampai di depan kepala ketua aliansi Murim. Lee Jaha sekali lagi memperingatkan Mongrang ya supaya tidak membuat Lee Jaha bad mood. Jika Lee Jaha bad mood katanya, maka hidup Mongrang nggak akan pernah tenang. Mongrang ngerti, jadi pria ini langsung tenang beneran dan menanyakan, jadi Lee Jaha nih mau apa sebenarnya? Lee Jaha langsung senyum karena si Mongrang udah bisa ngobrol dengan benar. Lee Jaha menuangkan minum ke Mongrang sebagai tanda damai. Lee Jaha sekarang menceritakan kalau assassin yang mengejarnya tuh bukan assassin biasa, melainkan assassin dari lembah bunga. Mongrang sebenarnya terkejut karena pria ini tahu tentang lembah bunga. Tapi Mongrang juga merasa aneh. Lee Jaha punya ratusan anak buah kan? Kenapa nggak langsung perang aja? Kalau perang besar terjadi, Mongrang yakin kalau Lee Jaha bisa menang. Di sini Lee Jaha emosi berat. Lee Jaha bilang kalau orang otaknya tuh cuma berak dan cewek doang. Tololnya memang udah nggak ketolong. Lee Jaha menjelaskan kalau dia memulai perang dengan para assassin lembah bunga, Lee Jaha memang menang tolol, tapi akan ada banyak bawahannya yang meninggal. Kita tahu kan, Lee Jaha tuh perhatian banget sama bawahannya. Mana rela sih guys, dia tuh membuat anak buahnya menjadi korban. Orang yang dengar penjelasan Lee Jaha menanyakan hal penting sekarang. Dari semua kejadian yang terjadi pada Lee Jaha, sekarang apa hubungannya nih dengan Mongrang? Lee Jaha langsung menunjuk Mongrang dan bilang kalau tidak ada satupun anak buah Lee Jaha tuh lebih kuat daripada Mongrang. Mongrang dengan pede bilang iya dong kalau dia memang yang terkuat. Bahkan di Baek Engji, Mongrang tuh merasa dia cuma kalah dari ayahnya doang. Lee Jaha sekarang nanyain apa yang dipikirkan Mongrang tentang para assassin. Mongrang bilang kalau mereka semua tuh idiot dan pantas ke neraka. Kalau ditangkap, mereka harus digampar sampai ke akhirat. Intinya, visi Mongrang dan Lee Jaha ke assassin itu mirip. Lee Jaha bilang kalau Mongrang emang pintar. Lee Jaha juga bilang kalau dia nggak salah pilih orang. Mongrang langsung bingung. Apa nih maksud Lee Jaha nggak salah pilih orang? Lee Jaha jujur aja ya ke Mongrang kalau dia tuh akan menyerbu lembah kematian dengan mengajak ke Mongrang. Si pria hidung belang ini itu langsung menolak dan nggak mau ke sana. Mongrang langsung bacot aja ya kalau dia nggak akan mendapatkan keuntungan apapun jika dia ke lembah kematian. Mongrang juga nggak yakin tuh apa Lee Jaha bisa memberi upah yang setimpal. Lee Jaha langsung senyum dan bilang, apa bener bang? Lee Jaha bilang kalau dia bisa memberi Mongrang sebuah pil. Mongrang langsung tersenyum dan meremehkan Lee Jaha. Mongrang nih anak orang kaya bre. Jadi menurut dia pil terbaik udah jelas bisa dia dapat dari keluarganya sendiri. Lee Jaha dengan tegas bilang, gimana kalau bukan pil? Tapi Lee Jaha bisa memperlihatkan lokasi di mana bunga bulan berada. Mongrang dengar tentang bunga bulan itu langsung terkejut. Lee Jaha mengaku kalau dia tuh mengetahui lokasi dari bunga bulan berkat member dari Sekte Hao. Lee Jaha menjelaskan kalau Mongrang sebagai pengguna Ice Art tentu tahu tuh tentang bunga bulan. Lee Jaha juga mengklaim kalau dia sekarang tahu kondisi Mongrang yang lagi buntu banget dengan tingkatan kultivasinya yang enggak bisa naik ranah. Mongrang denger ini langsung keringat dingin dan ketahuan kalau pria ini itu mulai tertarik. Lee Jaha menjelaskan orang kayak Mongrang yang belajar Ice Art itu kan emang butuh banget dengan bunga bulan. Pil yang didapat dari bunga bulan itu bisa meningkatkan energi yin Mongrang dengan sangat drastis. Hal ini membuat Mongrang bisa mempelajari teknik dan kultivasi Ice Art lebih cepat dan jelas bisa naik ranah. Lee Jaha dengan tegas memberikan pilihan pada Mongrang. Kalau Mongrang gak ikut dengannya ke lembah bunga, maka Mongrang nggak akan mendapatkan bunga bulan dan kultivasinya bakal stuck terus. Mongrang tuh bisa dimarahi dan dihajar gurunya dalam waktu lama.
Sedangkan, jika Mongrang mau ikut ke lembah bunga, pria ini bisa mendapatkan bunga bulan dan mencapai ranah yang lebih tinggi. Jadi Li Jaha cuma memberi pilihan tuh pada Mongrang, mau ikut atau enggak. Mongrang yang udah jelas excited nih karena bunga bulan, ternyata emang pinter. Pria ini mengaku kalau dia mau ikut dengan Li Jaha ke lembah bunga, tapi dengan satu syarat. Li Jaha harus lebih dulu memperlihatkan lokasi bunga tersebut kepada Mongrang. Setelah Mongrang katanya mengkonsumsi itu dan energi yinnya betulan meningkat, maka Mongrang baru ikut dengan Li Jaha ke lembah bunga. Li Jaha tuh langsung senyum dengan penawaran yang diberikan Mongrang. Intinya, Li Jaha mah di sini udah berhasil mancing Mongrang untuk terlibat. Sekarang kita dapat sedikit penjelasan tentang bunga bulan. Dalam dunia murim nih, para pendekar memang butuh eliksir untuk meningkatkan energi dalam mereka. Nah, eliksir paling kuat itu bernama Millennium Ginseng. Semua orang mau mendapatkan eliksir tersebut, namun untuk pengguna Ice Art itu berbeda. Mereka lebih baik menggunakan bunga bulan. Efek bunga bulan tuh lebih besar ketimbang Millennium Ginseng pada pengguna Ice Art. Makanya orang kayak Mongrang yang dengar tentang bunga bulan itu pasti langsung tertarik. Li Jaha sebenarnya udah tahu tentang bunga bulan sejak lama, tapi Li Jaha tuh nggak bergerak sama sekali untuk mengambil hal tersebut karena Li Jaha tidak melihat tuh kalau bunga bulan bisa berguna untuk dia sebelumnya. Ya karena Li Jaha kan juga bukan pengguna Ice Art di kehidupan pertamanya. Tapi sekarang kan beda. Li Jaha udah belajar Ice Art kemarin. Li Jaha menjelaskan ke Mongrang kalau dia nggak akan membawa Mongrang ke lokasi bunga bulan sekarang. Li Jaha tuh katanya menghormati Sword Demon sebagai seniornya. Jadi Li Jaha bilang Mongrang harus izin dulu ke gurunya. Kalau Sword Demon ACC Mongrang boleh pergi mengambil bunga bulan, maka Li Jaha baru bisa OTW juga. Intinya mah Li Jaha nih harus diacungi jempol guys, karena respect banget dengan Sword Demon. Di tengah Li Jaha mengobrol dengan Mongrang, orang yang dibicarakan malah muncul. Sword Demon itu ternyata ada di bike Engji, lalu langsung menyela. Sword Demon tuh menanyakan apa Li Jaha serius. Li Jaha jawab dengan polos, ya jelas dia serius. Di sini Sword Demon memandangi Mongrang dan bilang cepat berdiri. Kita harus berangkat. Mongrang sampai nge-freeze karena nggak nyangka gurunya nih bakal ikut campur mencari bunga bulan yang dia perlukan. Si Mongrang saking kagetnya itu bahkan menanyakan, apakah Sword Demon juga butuh bunga bulan? Sword Demon menghela napas dan bilang kalau dia jelas enggak butuh hal tersebut. Semuanya tuh udah jelas guys buat Mongrang. Ya meski dia adalah murid problematik, tapi tetap jadi murid favorit Sword Demon. Ya lagi pula kan Mongrang murid satu-satunya kayaknya. Setelah pembicaraan di tengah baik Engji, Li Jaha, Sword Demon, dan juga Mongrang udah mulai berjalan nih. Di tengah jalan, Li Jaha sadar kalau Sword Demon membawa pedang yang tidak pernah Li Jaha lihat, bahkan saat duel melawan ketua aliansi. Sword Demon menjelaskan kalau itu bernama Bright Sword, pedang dari leluhur Sword Demon. Sword Demon mengaku kalau dia tuh emang jarang membawa pedang tersebut kecuali di saat penting kayak sekarang. Li Jaha yang penasaran dengan pedang tersebut langsung aja nyerobot dan menanyakan apa dia bisa melihat pedang Sword Demon. Mongrang sampai kaget dengan permintaan Li Jaha. Kok ada sih orang yang lancang banget gitu mau lihat pedang orang lain? Tapi di sisi lain Sword Demon malah santai guys dan menyodorkan Bright Sword ke Li Jaha. Saat Li Jaha memegang Bright Sword, Li Jaha tuh bilang kalau pedangnya terasa berat banget ya. Sword Demon menjelaskan kalau pedang tersebut memang sengaja diperberat dari pedang biasanya. Li Jaha tanpa basa-basi kemudian langsung menarik pedang yang dia pegang dari sarungnya. Di saat Li Jaha melihat bilahnya, pedang ini tuh sudah terlihat adalah pedang langka dan juga mahal. Sedetik kemudian Li Jaha terkejut merasakan sensasi aneh yang berada di sekitarnya. Li Jaha langsung nanyain tuh apa dia mengalami halusinasi. Sword Demon bilang kalau itu bukan halusinasi dan Li Jaha menahan tekanan pedang tersebut dengan sangat baik. Sword Demon ngaku kalau biasanya tuh orang-orang bakal pingsan sesaat sebelum pedang itu keluar dari sarungnya cuma karena tekanan kecil yang muncul. Sword Demon juga bilang kalau Li Jaha megang pedang tersebut terlalu lama, maka tekanan tadi akan membuat Li Jaha jadi lebih gila. Sword Demon kemudian meminta pedangnya kembali daripada Li Jaha jadi gila. Li Jaha langsung menyerungkan Break Sword dan memberikannya pada Sword Demon. Li Jaha kan emang punya sopan santun ke Sword Demon. Li Jaha nggak lupa untuk terima kasih dan memuji kalau pedang Sword Demon adalah pedang luar biasa. Sword Demon sampai terkejut dengan perkataan Li Jaha. Li Jaha tuh menjelaskan ya, dalam
dalam pemahamannya kalau dia tuh bisa merasakan pedang tersebut adalah pedang langka. Bahkan bisa berada di kelas yang sama dengan Demon Sword milik ketua kultus demonik dan juga Rectio Sword milik dari Im Sobaek. Dua artefak terkenal di dunia Murim. Lee Jaha tuh memuji kalau Sword Demon memiliki pedang tersebut. Itu juga bukti kalau Sword Demon merupakan pendekar pedang super kuat. Dalam kepala Lee Jaha tuh bahkan bisa ngeprediksi andai aja pedang ini digunakan untuk melawan ketua aliansi Murim kemarin di saat duel, Lee Jaha yakin duel Sword Demon dan Im Sobaek itu bisa berlangsung 3 hari 3 malam cuma karena pedang tersebut. Sword Demon yang mendengar penjelasan Lee Jaha kemudian menundukkan kepalanya dan tersenyum. Sword Demon berterima kasih atas pujian tersebut. Sword Demon kemudian memandangi Mongrang dan bilang kalau udah saatnya mereka berangkat. Enggak lama meninggalkan Baek Engji, semua orang sudah sampai di Gunung Merah Besar. Lee Jaha menjelaskan kalau bunga bulan ada di balik bukit tersebut. Sword Demon tuh ternyata tahu kalau di balik gunung di depan mereka adalah lokasi bernama Puncak Merah. Lee Jaha ACC ya kalau itu emang Puncak Merah. Lee Jaha bahkan kagum karena Sword Demon tahu tentang Puncak Merah. Sedangkan Mongrang, pria ini bingung, apaan tuh Puncak Merah? Sword Demon menjelaskan sedikit tentang Puncak Merah pada muridnya yang bego. Lokasi tersebut itu adalah tempat para ahli bela diri berduel 1 lawan 1. Tempat yang dianggap unik dan sakral untuk melakukan duel. Saking seringnya orang-orang di sana untuk berduel, tempat yang katanya dulu penuh pohon, batu, dan tebing itu udah rata karena duel-duel yang terjadi. Setelah penjelasan singkat dari Sword Demon, Lee Jaha tuh langsung melompat sendirian. Lee Jaha langsung melangkah menjauh menuju Gunung Merah Besar. Di tengah jalan, Sword Demon menanyakan apa nama tepat dari lokasi yang bakal mereka datangi. Lee Jaha menjawab kalau namanya tuh adalah Puncak Merah Kesepian. Sword Demon menanggapi, ya kalau namanya Puncak Merah Kesepian, jadi tempat tersebut otomatis udah pernah didatangi oleh orang-orang zaman dulu. Lee Jaha menjelaskan di sini kalau mereka harus bergegas menuju puncak tanpa berhenti. Lee Jaha bilang kalau dia tuh akan lari dengan kecepatan penuh. Lee Jaha sih tahu ya kalau Sword Demon pasti bisa mengejarnya, tapi kalau Mongrang itu beda cerita. Lee Jaha bilang ke Mongrang agar mengejar sebisa mungkin dan jangan sampai singgah buat berak. Mongrang denger ini itu langsung bilang kalau Lee Jaha nih makin banyak bacot. Saat Lee Jaha berlari, Lee Jaha bertemu dengan sebuah pilar di depannya. Lee Jaha tuh jongkok dulu dan mulai langsung melesat ke atas. Kemampuan King Gong Lee Jaha itu emang harus diakui kalau udah di atas rata-rata. Pria ini tuh cukup dengan pijakan kecil doang itu bisa melesat jauh ke depan. Langkah demi langkah terus dilakukan Lee Jaha sampai akhirnya pria ini tuh mencapai puncak dari pilar tersebut. Saat Lee Jaha berdiri dengan benar, Lee Jaha sadar kalau si Sword Demon udah ada di dekat Lee Jaha. Sword Demon dan Lee Jaha kemudian memandang ke bawah. Udah jelas untuk melihat Mongrang. Nah, pria satu ini kayaknya emang gak guna deh. Alih-alih melompat, beliau ini malah merangkak menggunakan Ice Art. Lee Jaha sampai meringis melihat kok ada manusia yang nggak kompeten di sekitarnya. Lee Jaha sampai sekarang bingung tuh. Kenapa wanita tertarik dengan si Mongrang ini? Udah lemah, otak udang, hidung belang juga kan? Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Mongrang sampai puncak dari pilar tempat Lee Jaha dan Sword Demon berdiri. Mongrang udah ngos-ngosan gak karuan. Mongrang udah jelas langsung kena ceramah. Sword Demon memperingatkan Mongrang kalau tadi tuh bukti kalau si Mongrang ini lemah anjay. Sword Demon bilang agar si Mongrang ini kurangin main perempuan dan juga kurangin mabok-mabokan. Mending ngelatih King Gong deh supaya gak lelet kayak kura-kura. Mongrang di sini diceramahin malah banyak alasan. Mongrang bilang kalau dia tuh capek karena baru pertama kali bisa manjat tebing. Lee Jaha yang dengar ini tahu kalau itu semua cuma alasan doang. Jadi Lee Jaha menghela napas sambil bilang kalau Berakman ini emang banyak alasan jadi manusia. Setelah semua orang mencemooh Mongrang, Sword Demon berbalik melihat ke atas tebing. Di sana memang tuh ada banyak bunga bulan yang udah selesai mekar. Hal ini jelas menjadi berkah bagi Mongrang yang mencari bunga tersebut. Nah,
Apakah setelah mengkonsumsi bunga ini Mongrang bakal jadi OP? Atau apa bahkan dia bisa seimbang dengan Lee Jaha? Penasaran kan? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang seneng dengan konten obrolan isekai, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sana ada yang durasinya udah sampai belasan bahkan puluhan jam. Kita juga ngingetin lagi, kita udah luncurin membership guys. Dan membershipnya tuh murah, cuma 9.000 doang. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh supaya channelnya tuh makin panjang umur. Untuk sekarang sampai jumpa lagi, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.